Hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas sidang pra-peradilan yang diajukan oleh ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang ditaksir oleh Kejagung merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Kita bergabung dengan rekan Andre Septian di sana. Septian, jam berapa sidang ini sudah dimulai dan kemudian bagaimana perkembangannya? Iya Anggi, sidang putusan pra-peradilan terhadap putusan penetapan tersangka pada Nadiem Makarim ex-Mendikbudristek dalam pusaran dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program bantuan teknologi informasi dan komunikasi Kemendikbudristek ini akan dimulai pada pukul 1 siang nanti di ruang sidang utama yang akan menentukan apakah keabsahan dari penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim ini atau tidak. Dan melihat apakah hari ini Nadiem Makarim akan dilanjutkan proses penyidikan dan juga tuntutannya oleh Kejagung ataukah dibebaskan dari rutan Salemba tempat saat ini Nadiem Makarim ini ditahan. Kemudian jika kita lihat perkembangannya sejauh ini, Anggi, bahwa sidang pra-peradilan sudah dimulai pada tanggal 3 Oktober lalu. Masing-masing pihak, baik itu pemohon Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya dan juga termohon Kejaksaan Agung telah menyampaikan saksi ahli kemudian barang bukti kepada majelis hakim dan akan diputuskan pada hari ini. Pihak Nadiem Makarim pada tanggal 10 Oktober kemarin melalui kuasa hukum Hotman Paris Hutapea menyampaikan optimisme mereka akan memenangkan sidang pra-peradilan ini karena beberapa hal. Yang pertama adalah dari mulai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim tidak didahului dengan surat pemberitahuan penetapan tersangka atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maksud kami, kemudian juga tidak didahului dengan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung kepada Nadiem sebagai calon tersangka sebelum menetapkan tersangka. Kemudian juga tidak didahului dengan maksud kami kemudian surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka ini dilakukan pada hari yang sama, yakni pada tanggal 4 September 2025 sekaligus dilakukan proses penahanan. Kemudian Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan bahwa tidak ada penghitungan kerugian negara oleh auditor BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan yang menyebutkan ada kerugian negara dari pengadaan laptop Chromebook ini. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa auditor BPKP telah melakukan audit berjenjang pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang dikeluarkan hasil audit tersebut pada Juli 2024 dari 26 provinsi ini tidak menyebutkan adanya kerugian negara. Sehingga acuan dari proses auditor BPKP secara resmi yang disampaikan oleh pihak Nadiem Makarim ini sebagai pembuktian bahwa proses penetapan tersangka ini tidak dilakukan dengan alat bukti yang cukup kuat, yakni adanya kerugian negara itu sendiri. Kemudian dari sisi Kejaksaan Agung kemarin, Jaksa Roy mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka kepada Nadiem Makarim ini atas alat bukti yang cukup kuat, yakni ada sekitar 4 alat bukti. Yang pertama mengenai keterangan saksi yang relevan terhadap 4 tersangka lainnya, kemudian maupun saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung selama proses penyidikan, kemudian keterangan ahli baik ahli pidana, kemudian ahli pengadaan barang dan jasa, ahli administrasi negara, kemudian bahkan ahli dari auditor BPKP itu sendiri yang menyatakan adanya kerugian negara. Nah, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara yang disebabkan dari proses pengadaan laptop Chromebook ini mencapai 1,98 triliun rupiah. Kerugian negara ini dihitung melalui adanya selisih nilai kontrak dengan harga penyedia dengan metode illegal gain dengan rincian item software atau CDM senilai 480 miliar dan markup harga kontrak prinsipal laptop di luar CDM ini senilai 1,5 triliun rupiah. Sehingga Kejagung menaksir untuk kerugian negara potensinya ini mencapai 1,98 triliun. Meskipun memang Kejaksaan Agung menyatakan auditor BPKP saat ini masih melakukan penghitungan, terutama permintaan audit investigasi. Kemudian pembelaan dari pihak Nadiem juga terhadap adanya audit BPKP ini yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa BPKP dalam auditor berjenjang ini sudah melakukan pemeriksaan atau audit pada tahun 2020 hingga tahun 2022 di 26 provinsi. Hotman Paris juga menyampaikan bahwa penghitungan ataupun audit di 26 provinsi itu dengan metode pemeriksaan langsung di lapangan, yakni menanyakan guru, kemudian siswa ataupun kepala sekolah sebagai penerima bantuan laptop tersebut. Dan hasilnya menunjukkan, sekali lagi, Hotman Paris menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara yang dihasilkan dari audit berjenjang BPKP tersebut. Sehingga
Hotman Paris maupun tim Nadiem Makarim meminta agar BPKP maupun BPK apabila diminta kembali menghitung kerugian negara agar berpegang pada audit resmi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian Anggi, dan sebelumnya pada proses tahap pra peradilan juga pihak Nadiem Makarim melalui 12 tokoh anti korupsi sudah menyampaikan amicus curiae sebagai bahan pertimbangan kepada hakim, dan saat ini kita masih menunggu bagaimana nanti jalannya sidang putusan terhadap Nadiem Makarim, apakah akan dibebaskan dari rutan Salemba atau proses penyidikan akan berlanjut pada dugaan kasus korupsi laptop Chromebook ini. Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.